Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلاب، صباح الخير. الحمد لله. ماذا درسنا الآن؟ اللغة العربية. طيب, adik-adik, sebelum mulai saya mau mencoba absen terlebih dahulu ya. Ali, Zahra, Fatimah, Zaid, Sayyidah, Fahad, Safiyah, وأخيرا زيد. طيب, كلكم حاضر صحيح؟ الحمد لله. هيا نفتتح بقراءة بسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سندرس الموضوع عن التعارف. ما هو التعارف؟ من سيجرب؟ أيوة زين، تفضل. Ahsanta. At-ta'aruf di Indonesia yakni perkenalan. Tayyib, adik-adik sebelum masuk ke sekolah pastinya adik-adik tuh di hari pertama akan saling berkenalan sebelum adik-adik saling berteman. Maka dari itu kita akan mempelajari kosakata atau kalimat perkenalan dalam bahasa Arab. Thayyib, at-ta'aruf seperti yang kita tahu, at-ta'aruf itu artinya perkenalan. Al-hiwar at-ta'aruf. Adik-adik, di sini ada contoh percakapan Hasan dan Aisyah ketika pertama kali bertemu atau ketika berkenalan ya. Di sini saya coba akan bacakan ya. Adik-adik kalau mau mengikuti boleh banget ya. قال حسن السلام عليكم. قالت عائشة وعليكم السلام. قال حسن صباح الخير. قالت عائشة صباح النور. قال حسن اسمي حسن، ما اسمك؟ قالت عائشة اسمي عائشة، كيف حالك؟ قال حسن بخير والحمد لله. قالت عائشة أهلا وسهلا يا حسن، أنا طالبة جديدة من ملان. قال حسن أهلا بك يا عائشة، أنا من جاكرتا، شرفت بمعرفتك. قالت عائشة شكرا جزيلا، إلى اللقاء يا أخي. قال حسن مع السلامة. Nah, teman-teman, dari contoh percakapan di atas, kita tahu nih kalau misalnya Hasan dan Aisyah itu mereka tuh awalnya tidak saling mengenal ya, karena di situ ada masmuk. Berarti Hasan belum tahu nama si Aisyah. Kemudian Aisyah jawab ismi Aisyah. Lalu si Aisyah itu kasih tahu kalau misalnya nama saya Aisyah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Isim dhamir atau kata ganti. Nah, nggak cuma di bahasa Indonesia aja, tetapi di bahasa Arab juga ada kata ganti. Ada kata ganti orang pertama, kedua, dan juga kata ganti orang ketiga. Nah, kelihatannya ada banyak sekali ya kata ganti, tetapi ini insya Allah akan mudah ya. Yang pertama ada huwa, artinya dia seorang laki-laki. Ada huma, artinya mereka dua orang laki-laki. Ada hum, artinya mereka lebih dari dua orang laki-laki. Nah, teman-teman, ini merupakan kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Atau kalau di bahasa Arab, kita nyebutnya mudzakkar ya. Lalu, ada hiya untuk dia seorang perempuan, ada huma untuk mereka dua orang perempuan, dan juga ada hunna untuk mereka lebih dari dua orang perempuan. Tetapi juga dibedakan mana yang mudzakkar dan juga mana yang muannas. Nah, kalau yang ini adalah contoh kata ganti orang ketiga untuk muannas atau untuk perempuan. Lalu ada kata ganti orang kedua anta untuk kamu seorang laki-laki, antuma untuk kalian dua orang laki-laki, antum untuk kalian lebih dari dua orang laki-laki. Nah, kalau ini adalah kata ganti orang kedua untuk laki-laki atau untuk
mudzakkar. Lalu ada anti, artinya kamu seorang perempuan, antuma artinya kalian dua orang perempuan, antuna artinya kalian lebih dari dua orang perempuan. Nah, kalau ini ya merupakan kata ganti orang kedua untuk mu'annas atau untuk perempuan. Lalu kata ganti orang pertama ada ana artinya saya atau aku dan juga ada nahnu artinya kami atau kita. Mudah ya insya Allah. Kita akan mempelajari isim isyarah. Nah, teman-teman, isim isyarah ini digunakan untuk menunjuk posisi benda atau orang yang dekat maupun yang jaraknya jauh. Nah, yang pertama ada hadza, artinya ini untuk mudzakkar atau laki-laki. Lalu ada hadhihi, artinya ini untuk muannas atau perempuan. Lalu ada dzalika, artinya itu untuk mudzakkar atau laki-laki. Dan terakhir ada tilka, artinya juga itu untuk mu'annas atau perempuan. Thayyib, insya Allah mudah dipahami ya. Lalu kita belajar istifham. Istifham itu artinya kata tanya. Nah, teman-teman pastinya teman-teman nanya. Nah, nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik berkenalan, pastinya adik-adik akan nanya, "Siapa nama kamu?" Atau "Dari mana kamu?" Seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab yang pertama ada kata tanya ma. Ma itu artinya apa, tetapi juga dia bisa berarti siapa. Kalau misalnya bahasa Arabnya itu masmuk. Nah, itu bisa berartikan siapa, seperti itu ya. Lalu yang kedua ada man. Man artinya siapa untuk orang. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada hal, artinya apakah. Dan yang terakhir ada min aina. Min aina itu artinya dari mana, bisa untuk tempat tinggal, bisa untuk kamu habis dari mana. Seperti itu ya adik-adik. Nah, stamir, kita akan belajar al-mubtada wal khobar. Al-mubtada itu artinya subjek, khobar itu artinya predikat. Nah, contoh kalimatnya ada 3 ya. Yang pertama, huwa zaidun. Nah, huwa zaidun, huwa itu sebagai mubtada, lalu zaidun itu sebagai khobar. Nah, kalimat tersebut merupakan pola kalimat yang benar ya, karena dua-duanya sama-sama mudzakkar. Zaidun itu laki-laki, huwa itu kata ganti ketiga untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Lalu contoh kalimat kedua ada hadhihi shodiqoti. Nah, hadhihi sebagai mubtada, shodiqoti sebagai khabar. Hadhihi Hadhihi itu artinya ini untuk mu'annas atau untuk perempuan. Lalu sodiqoti, sodik itu artinya teman, sodiqoti artinya teman perempuanku. Jadi, ini teman perempuanku. Nah, itu susunannya sudah benar ya adik-adik karena sama-sama berjenis perempuan atau sama-sama mu'annas. Nah, kalau yang ini contoh pola kalimat yang salah. Huwa Fatimah. Kenapa salah? Karena Fatimah itu mu'annas, huwa itu untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Jadi harusnya pakainya hiya Fatimah. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya mubtadanya laki-laki, khobarnya perempuan, itu nggak bisa. Begitupun sebaliknya ya adik-adik. Semoga dapat dimengerti. Nah, yang terakhir ada latihan nih atau tadribat. Di sini adik-adik diharap dapat mengerjakan soal dengan baik dan benar. Soal 1, 2, dan 3 adalah melengkapi kata atau kalimat yang tertera ini. Lalu ada soal qawaid dan susunan kalimat yang berkaitan dengan materi at-ta'aruf. Aywa, fa'idha iktafaitu darsanal yawm. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Hayya naftatih biqiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal